warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ramayani. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai wirausaha era revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 berkaitan dengan transformasi atau perubahan kebijakan ekonomi di era industri apapun, dan terkait juga dengan usaha yang kita lakukan. Dalam konteks wirausaha itu harus bergerak, ikut serta dalam beradaptasi di revolusi 4.0. Revolusi industri berarti bahwa kita diajaknya para pelaku usaha atau industri untuk lebih memaksimalkan peran dan fungsi internet dalam mengembangkan bisnisnya. Di dunia wirausaha, khususnya sektor industri, di mana teknologi dan informasi dan komunikasi dimanfaatkan sepenuhnya agar mempermudah kita dalam melakukan suatu usaha ataupun bisnis. Kecanggihan dalam mensinergikan internet atau menggunakan internet, data, dan mesin di era revolusi 4.0 telah melahirkan berbagai terobosan brilian yang melahirkan efisiensi, memudahkan masyarakat dalam mengakses harga yang lebih terjangkau. Seperti kita lihat contohnya, banyak yang digunakan oleh orang-orang milenial, seperti transportasi online, jual beli online, yang dapat meluluhlantahkan dengan metode manual konvensional. Di era revolusi industri 4.0, sangat penting membangun karakter bisnis atau entrepreneurship generasi muda, agar bisa memiliki kesadaran mengubah budaya kerja dari yang mencari kerja menjadi budaya yang menciptakan lapangan pekerjaan. Spirit entrepreneur haruslah ada di dalam diri milenial. Maka penting generasi muda itu sebagai generasi calon penerus bangsa harus tampillah sebagai sumber daya manusia yang berkualitas. Di samping memiliki rasa tanggung jawab sosial yang tinggi, salah satunya tentu harus membangun melalui karakter entrepreneurship, yaitu dengan cara yang pertama, menumbuhkan karakter wirausaha di dalam diri milenial. Yang kedua, menumbuhkan kembangkan wirausaha baru kreatif yang inovatif berbasis teknologi. Yang ketiga, membuat suatu keunikan bisnis berbasis teknologi dengan menemukan celah pasar yang tepat untuk meningkatkan peluang keberhasilan bisnis yang dijalani. Transformasi kebijakan ekonomi di era 4.0 seharusnya difokuskan kepada sumber daya alam yang kita fokuskan ke ekonomi berbasis nilai tambah, yang disnya industri manufaktur dan jasa. Selanjutnya, industri manufaktur berkaitan dengan kontribusi terhadap PDB atau kepanjangan dari produk domestik bruto. Struktur jasa memiliki pertumbuhan kontribusi terhadap PDB, namun memiliki defisit neraca yang meningkat. Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi perubahan atau transformasi ekonomi di zaman atau fase revolusi 4.0 yang pertama, globalisasi. Yang kedua, perkembangan teknologi yang begitu pesat. Yang ketiga, bonus demografi. Dalam perbaikan pendidikan dan vokasi, tentu juga harus ada strategi. 5 strategi yang harus kita ketahui. Yang pertama, mereformasi lembaga pendidikan, baik itu secara menyeluruh maupun besar-besaran. Yang kedua, membangun berbagai standar kompetensi. Yang ketiga, melakukan model kerjasama di bidang sarana dan prasarana dan di bidang usaha industri. Yang keempat, membekukan semacam mekanisme pemagangan. Dan yang terakhir, yang kelima, meningkatkan pendanaan semuanya, melibatkan industri dan dunia usaha. Baiklah, dalam pembahasan tersebut maka berakhir video yang akan saya sampaikan. Saya yang menyampaikan materi, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan.
Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.